Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sejarah, salam sejarah jas merah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang tokoh pendidikan sekaligus Bapak Republik Indonesia, yaitu Tan Malaka. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Sejarah Pendidikan yang diampu oleh Ibu Isbandiah Magister Pendidikan. Yuk simak videonya. Lembaga pendidikan terasa mengalami tantangan yang sangat kompleks. Seiring dengan kompleksitas persoalan di abad ke-21 yang muncul di tengah-tengah masyarakat kita. Oleh karena itu, pendidikan di negeri ini mestinya punya konsep tersendiri yang benar-benar sesuai dengan falsafah bangsa Indonesia. Dan hal itu yang mulai merosot di mana pendidikan mengarah pada praktek liberalis dan kapitalis, serta penindasan-penindasan, sehingga pendidikan semakin jauh dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia. Tan Malaka pernah meletakkan dasar pendidikan. Menurutnya, pendidikan adalah dasar untuk melepaskan bangsa dari keterbelakangan dan kebodohan, serta belenggu imperialisme dan kolonialisme. Tan Malaka mempunyai nama lengkap Sultan Ibrahim Datuk Malaka. Lahir pada 2 Juni 1897 di Suliki Pandan, Gadang, Sumatera Barat. Tan Malaka bersekolah di Sekolah Guru Pribumi atau Enlensi Quick School for Underwriters di Bukit Tinggi tahun 1908 sampai 1913. Kemudian, ia melanjutkan pendidikan di Belanda, yaitu di Sekolah Pendidikan Guru Pemerintah atau Leeds Quick School. Selama ia belajar di Belanda, ia telah membuka pemikirannya tentang revolusi yang harus dilakukan bangsa Indonesia. Tujuan pendidikan itu untuk mempertajam kecerdasan, memperkukuh kemauan, serta memperhalus perasaan. Begitulah kata Tan Malaka. Semasa hidupnya, Tan Malaka merupakan seorang pendidik yang mengajar dari suatu sekolah ke sekolah lainnya. Bahkan, ia merintis sekolah alternatif bernama SI School yang memiliki afiliasi dengan Serikat Islam. Sekolah yang mengajarkan nasionalisme dan patriotisme kepada anak didiknya untuk melawan Belanda. Tan Malaka sendiri mengkritisi model atau gaya pendidikan yang dikembangkan pemerintah kolonial Belanda, di mana kaum pribumi diarahkan menjadi penindas bangsanya sendiri. Menurutnya, anak-anak pribumi dididik untuk menjadi kerbau yang selalu mematuhi segala perintah Belanda. Oleh sebab itu, sebagai antitesis model pendidikan yang dikembangkan oleh Belanda, Tan Malaka mengkonsepkan pendidikan yang bersifat andragogi, yaitu pendidikan tidak berpusat kepada guru, tetapi kepada para peserta didik. Tujuannya menjadikan siswa lebih kritis dalam memahami berbagai persoalan, termasuk rantai belenggu penindasan bangsa Belanda atas kaum pribumi. Lebih lanjut lagi, Tan Malaka menguraikan konsep pendidikan sekolahnya sebagai berikut. Pertama, pentingnya mengajarkan ilmu pengetahuan seperti bahasa, menulis, dan berhitung kepada rakyat sebagai bekal melakukan perlawanan terhadap kaum pemilik modal atau bangsa Belanda. Tan Malaka meyakini kapitalisme dan imperialisme dapat dikalahkan selain lewat gerakan massa, juga memerlukan kehadiran kaum inteligensia untuk berpikir, menyusun taktik, serta strategi perlawanan melalui penguasaan bahasa. Ide revolusioner bisa tersampaikan luas ke penjuru dunia. Sedangkan kemampuan menulis mempercepat persemaian ideologi kepada masyarakat. Kedua, pentingnya berorganisasi bagi para siswa. Selain mengembangkan diri lewat organisasi, mampu memupuk solidaritas sesama anggota komunitas kaum pergerakan. Konsep ketiga, yaitu menekankan pendidikan berorientasi ke bawah.
Pelayanan pendidikan idealnya senantiasa menempatkan kaum miskin sebagai prioritas dalam mendapatkan hak setara dalam mengakses ilmu pengetahuan. Dengan demikian, konsep pendidikan Tan Malaka menempatkan murid sebagai agen utama dalam melakukan perubahan dari ketertindasan menuju pembebasan. Para peserta didik merupakan subjek aktif yang diajak terus berpikir dan bertindak yang dilandasi spirit kemanusiaan. Ketika itu, atmosfer peserta didik di SI School di bawah penjajahan Belanda, maka pendidikan di sekolah Tan Malaka dihadapkan pada realitas sebenarnya, sehingga semua potensi guru dan peserta didik diarahkan untuk melepaskan diri dari belenggu penjajahan. Materi yang diajarkan di kelas melingkupi permasalahan kontekstual di zamannya, sehingga seluruh peserta didik dihadapkan pada tanggap masalah. Semua masalah didiskusikan secara bersama-sama di dalam ruang kelas. Dari konsep pendidikan menurut Tan Malaka yang sudah dijelaskan tadi, masih diterapkan di zaman sekarang, seperti halnya pandai menulis, terus berorganisasi di sekolah, dan melakukan diskusi untuk memecahkan masalah dalam pembelajaran. Dan menurut saya tentunya konsep pendidikan tersebut masih relevan di zaman sekarang. Hal itu bila diterapkan dengan baik, maka akan terciptanya generasi yang kritis dan cerdas.